Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-ayat. Para bunda yang dirahmati Allah, wabil khusus jajaran pengurus Majelis Taklim Kurma serta seluruh bunda yang hadir di pagi hari yang penuh berkah ini di 8 Zulhijjah 1446 Hijriah, bulan yang Allah tetapkan kemuliaannya dari dua sisi. Sisi yang pertama bersebab dia termasuk arba'atun ashurul hurum, 4 bulan yang Allah muliakan selain Zulqa'dah, Muharram dan Rajab. Dan yang kedua, Zulhijjah berasa sangat istimewa bersebab Zulhijjah diposisikan sebagai puncak bulan haji yang Allah menyebut dengan Ashurul Ma'lumat atau bulan-bulan yang dimaklumkan. Dari mulai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, maka Zulhijjah ini adalah puncak bulan haji. Maka di bulan Zulhijjah utamanya dari tanggal 1 hingga 10 merupakan kesempatan kagem panjenengan kula sami untuk mengisinya dengan sebanyak-banyaknya amal. Maka berada di 10 hari Zulhijjah di bulan ini, di waktu ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kemudian kita syukuri dengan cara memaksimalkan potensi amaliyah kita, apapun itu. Salawat salam semoga senantiasa terdekat di qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan wa Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para bunda yang dirahmati Allah, tema kita hari ini berkaitan dengan salah satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah, utamanya di tanggal 10 Zulhijjah yang disebut secara syariat dengan Yaumun Nahr atau hari penyembelihan atau hari dialirkannya darah. Hari ketika jamaah haji yang ada di Mina tanggal 10 itu jamaah haji berada di Mina langsung atau bergerak ke Makkah dulu, setelah itu ke Mina, tapi tetap harus tanggal 10 di Minanya. Kalau ke Mekahnya untuk melaksanakan tawaf ifadah atau tawaf wajib haji itu bisa tanggal 10, 11, 12, bahkan bisa tanggal 13. Tetapi secara umum jamaah haji akan melaksanakan tawaf ifadah di tanggal 10 karena keutamaannya. Rangkaiannya seperti apa nanti saya urutkan biar panjenengan paling tidak sudah mengilmui haji, bagi yang haji atau sudah haji untuk mengingat kembali, bagi yang belum untuk mendaftar kepada Allah dengan cara memiliki ilmunya. Jadi memiliki ilmu itu bagian dari cara kita menjemput undangan Allah ke tanah suci baik umroh maupun haji. Maka sekali lagi di tanggal 10 puncak ibadah haji yang ditandai dengan jumroh Aqabah di Mina. Setelah itu kemudian menyembelih hadyu atau kurban. Yang di tanggal tersebut pula kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji juga melakukan ibadah yang sama. Jadi panjenengan dan saya yang tahun ini sedang tidak berhaji di tanggal 10 besok, 10 Zulhijjah, hari Jumat, itu akan menyembelih kurban bersamaan dengan jamaah
korban hajinya. Dan ini ibadah yang persis sama panjenengan saya dan jamaah haji lakukan, meskipun kita tidak sedang berhaji. Maka pagi hari ini para bunda, ngobrolnya bisa dilanjutkan nanti, mohon maaf. Pagi hari ini kita akan mengkaji secara khusus berkaitan dengan ibadah istimewa yang dilakukan secara bersamaan baik oleh jemaah haji yang ada di tanah haram. Mina itu tanah haram, kalau Arafah tanah halal. Jadi salah satu wilayah Ar-Musna itu Arafah, Musdalifah, Mina, yang mulai tanggal 10 akan dimasuki oleh kaum muslimin yang sedang berhaji. Satu-satunya tanah halal itu Arafah. Mina dan Musdalifah itu tanah halal, dia masuk dalam wilayah tanah halal. Tetapi ini catatan nih, Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menjadikan puncak haji itu tidak di tanah haram. Ini kemudian menarik untuk direfleksi. Allah menetapkan puncak haji itu bukan di tanah haram, bukan di Masjidil Haram, bukan di dekat Baitullah. Tapi Rasulullah SAW menyebut dengan kalimat Al-Hajju Arafah. Haji itu Arafah, haji itu wukuf, haji itu puncaknya Arafah. Maka terjadi perbedaan di antara para ulama. Sebagian menyebut haji akbar jika tanggal 9 Zulhijjah itu tepat pada saat hari Jumat ketika wukuf, dan sebagian ulama menyebutkan di saat hari Idul Adha berkaitan dengan Jumat. Itu ikhtilaf di antara para ulama. Tetapi yang menarik sekali lagi, Allah menetapkan puncak haji itu tidak di tanah haram, tidak di Mina, tidak di Musdalifah, tidak di Masjidil Haram, tetapi di Arafah. Arafah itu tanah halal. Makanya saya pernah berdiskusi dengan salah satu mutawif alumni Universitas Islam Madinah yang memang tinggal di sana. Ketika kemudian mengambil miqat, beliau menyampaikan, nanti gini aja Ustaz, setelah kita dari Jabal Rahmah itu salah satu wilayah di Arafah. Dia masuk di dalam wilayah Arafah, berarti wukuf di sana sah. Nanti sebelum kita ziarah ke Jabal Rahmah, langsung kita mengambil miqat umroh. Saya sempat kaget, miqat kok di Arafah, nggak ketemu sandaran syar'inya. Tetapi kemudian beliau mengatakan penjelasan dari beberapa ulama atau guru besar di Universitas Islam Madinah, sebagaimana Ibunda Aisyah yang pernah keluar dari Mekah pada saat haji bersama Rasul, yang beliau bersebab berhalangan atau menstruasi dan kemudian akan melaksanakan ibadah umroh, maka beliau keluar dari Mekah menuju sebuah wilayah yang disebut tanah halal paling dekat. Jadi kalau wilayah Mekah itu tanah halal, ada tanah halal yang paling dekat, berada di wilayah yang mantikonya disebut Tan'im. Ibunda Aisyah keluar dari wilayah Mekah menuju tanah halal terdekat namanya Tan'im. Maka dari situ beliau mengambil miqat umrohnya. Sehingga para ulama sebagiannya menyebutkan kalau kita mau umroh setelah kita masuk dalam kota Mekah, itu bisa mengambil miqat dari manapun tanah halal sepanjang kita keluar. Sehingga sebagian ulama menyebutkan Arafah bisa dijadikan miqat, meskipun sekali lagi ini ikhtilaf, debatable. Para bunda yang dirahmati Allah, jadi salah satu pelajaran besar yang kita dapatkan dari syariat yang menetapkan puncak haji itu di tanah halal bukan tanah haram. Seakan-akan Allah tidak mengatakan, berpesan kepada kita, jangan pernah koneksitas kita kepada Allah itu terbelenggu oleh hal yang bersifat simbolik. Contoh begini,
dekat dengan Allah atau connect dengan Allah itu ya di masjid. Kalau kita pengen connect dengan Allah itu ya di masjid, di musola. Connect dengan Allah kok di pasar. Ini kan kalimat yang salah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan bahkan puncak haji itu tidak di Masjidil Haram, tidak dekat dengan Baitullah, tapi justru keluar dari tanah haram. Seakan-akan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat penting adalah terkoneksi dengan Allah itu bukan perkara kita sedang berada di mana. Tidak boleh ada tempat yang menjadi sekat bagi panjenengan dan saya untuk tidak dekat dengan Allah. Bahkan di tanah halal seperti Arafah, itu derajatnya bisa lebih mulia dibanding tanah haram pada saat pelaksanaan wukuf. Sama dengan begini, kalau panjenengan hari ini melihat live makan di YouTube, live makan, yang biasanya panjenengan dengar melihat orang tawaf, yang panjenengan dengar suara apa dari bagi yang suka melihat live makan? Apa? Ada orang tawaf, jenengan dengarkan apa? Masa begitu. Hari-hari sebelum hari ini, biasanya secara umum orang baca Quran, murotal itu kan tartil. Tetapi sejak tanggal 1 Zulhijjah sampai hari ini, jenengan kok kemudian hari buka live makan YouTube, itu pasti yang diucapkan kalimat talbiyah, terus talbiyah sampai nanti masuk tanggal 9. Jadi sebagai catatan para bunda yang rahmati Allah, bahkan kadang Al-Quran itu, bacaan Quran ini, itu digantikan oleh bacaan yang lebih utama di saat tertentu. Jadi kalau kemudian panjenengan sudah mengenakan miqat untuk umroh atau haji, maka bacaan yang paling utama bukan baca Quran, bukan, tapi apa? Kalimat talbiyah. Clear ini? Demikian pula dengan tempat tadi, bahwa kita berada di tanah haram pahalanya berlimpah ruah, bahwa kita sholat di Masjidil Haram pahalanya berlimpah ruah, tapi tidak bisa mengalahkan padang Arafah di tanggal 9. 9 Zulhijjah itu milik Arafah. 9 Zulhijjah itu hanya pintu langit Arafah yang dibuka oleh Allah dalam tanda petik berdasarkan sabda Rasul, untuk kemudian Allah mengampuni sebanyak-banyak manusia. Allah mengampuni sebanyak-banyak manusia di hari itu, 9 Zulhijjah di hari Arafah. Jadi sekali lagi para bunda yang dirahmati Allah, ini catatan-catatan penting kita ya, sebelum masuk pada kurban. Baik, jadi urutannya begini, daripada nanti jenengan mikirnya gak bingung loh, urutannya gitu, Arafah, kemudian kurban dan seterusnya. Saya urutkan paling sederhana gitu, paling sederhana. Ibadah haji yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang satu-satunya itu, Rasul cuma sekali berhaji di tahun ke-10 Hijriah. Haji yang pertama dan terakhir. Makanya sejarah mencatat dengan nama Haji Wada. Wada itu perpisahan, selamat tinggal. Jadi Rasul tidak pernah menyebut bahwa haji ini haji wada, betul. Tetapi sejarah yang mencatat itulah haji perpisahan Rasul. Kadang disebut hajatul Islam, haji Islam. Kadang disebut hajatul balagh. Urutannya begini, Bu. Biar panjenengan ketika nanti haji atau bagi yang sudah haji bisa merefleksi ulang. Jangan-jangan dulu saat haji kita nggak tahu seperti ini. Jadi Rasulullah SAW itu berhaji di tahun ke-10 Hijriah. Diawali dengan apa? Mengambil mikot di Madinah, di Zulhulaifah atau Bir Ali. Beliau berangkat dari Bir Ali tanggal 26 Zulqa'dah. Mengambil mikot dulu ya, pakai kain ihram, melafaz niat. Setelah itu kemudian bergerak menuju Mekah, nyampe Mekah 4 Zulhijjah. 26 Zulqa'dah nyampe Mekah 4 Zulhijjah. Berarti perjalanan Kanjeng Nabi 9 hari. 9 hari terus-menerus pakai kain ihram. Gak boleh diganti gamis, gak boleh diganti sarung, gak boleh diganti, tetap pakai kain ihram. Sampai tanggal 9 melaksanakan apa? Umroh. Setelah umroh, Rasulullah menunggu tanggal 8 Zulhijjah. Tadi umrohnya tanggal berapa? Lupa. Rasul berangkat tanggal
26 Zulqa'dah. Nyampe di Mekah 4 Zulhijjah, langsung melaksanakan umroh wajib haji. Setelah melaksanakan umroh di tanggal 4 selesai ya sampai tahallul. Umroh itu kan itosalul. Apa Bu? Itosalul. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itu namanya umroh. Ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Itosalul. Gaya selesai. Selesai tanggal 4 umroh, beliau tetap mengenakan kain ihram. Maka terjadi debatable di antara para mu'arrikh, apakah Rasul itu hajinya tamattu ataukah hajinya qiran. Qiran itu berarti menggabungkan umroh dengan haji dalam satu niat. Maka setelah selesai umroh, Rasul tidak melepas ihramnya sampai kapan? Tanggal 8 Zulhijjah. Rasul mengambil mikot dari tempat beliau berada. Jenengan kalau berada di Mekah mau melaksanakan haji, bukan umroh ya, haji, maka mikotnya dari masing-masing tempat kita berada, masing-masing hotel. Kalau rumah panjenengan misalnya suatu saat beli rumah di Mekah gitu ya, syukuran undang ibu-ibu ke sana semua. Ini saya nempati rumah baru Ustaz, alhamdulillah, dari Masjidil Haram jaraknya cuma 500 meter. Kita diundang ke sana. Maka kalau panjenengan haji, mikotnya dari rumah. Itu mikot bagi penduduk Mekah. Jenengan ketika jamaah haji kita ketika di sana jadi penduduk Mekah sementara, maka mikotnya dari masing-masing penginapan hotel. Kemudian labbaik Allahumma hajjan, ya Allah saya menyambut panggilan panjenengan untuk berhaji. Apa yang dilakukan tanggal 8? Yang dilakukan Kanjeng Nabi tanggal 8 adalah mabit di Mina. Ini yang tidak dilakukan oleh jamaah haji atau banyak jamaah haji, termasuk dari Indonesia yang reguler atau jamaah haji khusus sebagian. Tapi sebagian reguler termasuk KBIH umum ya, KBIH umum Muhammadiyah itu melaksanakan tarbiyah karena pengen nyontoh Rasul itu. Tapi ini sunnah hukumnya. Artinya ditinggal tidak apa-apa. Jadi Rasul itu tanggal 8 melakukan tarbiyah. Di mana? Di Mina. Nginep dari zuhur, asar, maghrib, isya. Beliau tidur di sana untuk apa? Persiapan. Menyiapkan diri untuk apa? Proses yang paling puncak. Mempersiapkan diri untuk klimaksnya haji. Di besok harinya tanggal 9 ketika wukuf. Jadi kalau panjenengan akan masuk pada hari H sesuatu, biasanya ada yang namanya apa Bu? Pemanasan di satu hari sebelumnya, apa namanya Bu? Gladi resik. Apa yang besok akan kita lakukan? Apa yang besok akan kita ucapkan? Apa yang besok akan kita tahapan apa yang akan kita lalui? Jadi sebelum di Arafah kita berada di Mina untuk persiapan mentafakuri besok apa saja ya. Kalau jamaah haji mungkin yang pernah dengan saya di sini, biasanya tanggal 8 itu kita membuat proposal hidup. Proposal hidup, kita tuliskan apa target hidup kita, anak kita, pasangan kita, keluarga kita yang pengennya ke surga, target hidupnya seperti apa, perubahan diri kita seperti apa. Maka besok saya harus mintakan kepada Allah di puncak haji, di hari terbaik untuk berdoa, bermunajat. Maka tanggal 8 itu malam kita merenung di Mina untuk menuliskan semua itu. Apa ya besok saya di Arafah yang saya lakukan apa? Poin-poin. Agar supaya di Arafah besok kita tidak banyak ngelamunin. Karena waktu wukuf itu tidak pendek. Wukuf itu ba'da zawal ilal ghurub. Ba'da zawal itu setelah matahari tegak di atas kita, bergerak dikit tergelincir ilal ghurub sampai maghrib, sampai dia tenggelam. Jadi tanggal 8 di mana Bu? Mina. Di Mina. Sebab Bu Didi, mana? Oh izin. Ada yang pernah tarbiyah tanggal 8? Ada, alhamdulillah. Jadi tanggal 8 tarbiyah. Sebab dari itu kita bergerak tanggal 9-nya ba'da subuh, menunggu matahari sepenggalan naik, waktu duha kita bergerak ke Arafah. Jarak antara Mina dengan Arafah antara 13 sampai 14 kilo. Jadi yang paling dekat dengan Mekah, ini kalau kita buat paling sederhananya begini ya, ini Mekah.
Saya mau ke Al-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina. Saya bergerak dulu lurus, setelah itu belok kanan ketemu Mina dulu, Mina. Setelah Mina ketemu Musdalifah, setelah Musdalifah ketemu Arafah. Jadi di tanggal 8 Kanjeng Nabi di Mina, paling dekat dengan Mekah. Setelah itu tanggal 9 waktu duha Rasul bergerak ke Arafah. Untuk apa? Melaksanakan wukuf. Kapan dimulai? Ba'da zawal, waktu zuhur. Diawali dengan khutbah Arafah, Rasul menuju sebuah tempat namanya Namirah. Oh, di Lamongan Ustaz, bukan nama masjid. Rasul di sebuah tempat namanya Namirah, itu Mantiqah, sebuah wilayah. Di Namirah Rasul meminta para sahabat membangun tenda, bangun tenda. Setelah itu Rasul berkhutbah, khutbah Arafah. Sebagian menyebut Rasul di dalam tenda khutbah Arafah, setelah itu keluar ke Wadi Urona. Untuk apa? Menjalankan sholat jamak qasar takdim duhur asar di wilayah Arafah, Wadi Urona, wilayah Arafah. Jadi sholat selesai nih, setelah itu wirid, dzikir, tafakur, tadabbur dan seterusnya. Maka itulah saat terbaik bagi setiap orang untuk melakukan proses perenungan dan muhasabah. Tapi yang menarik begini Bu, biasanya perenungan muhasabah itu kan nyaman di tempat terang atau gelap? Gelap. Bahkan di setiap hari itu Allah memiliki waktu-waktu istimewa buat panjenengan dan saya untuk muhasabah, namanya sepertiga malam terakhir, hari ketika mayoritas manusia sedang tidur. Gelombang tidak begitu hiruk pikuk, sehingga gelombang doa kita, munajat kita, tafakur kita itu menembus langitnya cepat. Sama dengan gelombang elektromagnet, salah satu GEM itu anggotanya namanya gelombang radio. Panjenengan kalau mendengarkan radio pengen paling jernih di saat malam, di saat tengah malam, dini hari, jernih sekali. Kenapa? Karena tidak ada banyak simpang siur gelombang di udara. Jadi pada saat tengah malam panjenengan bangun jam 1 misalnya atau jam 2 sepertiga malam terakhir, itu adalah waktu terbaik buat muhasabah. Tetapi haji mengajarkan kita bahwa Allah pengennya kita itu tidak putus sambung dengan Allah, hanya mengandalkan waktu-waktu malam ketika sepi. Allah ngajarin kita bahkan di tengah hiruk pikuk, tepat di tengah siang hari, kita diminta untuk muhasabah, namanya wukuf. Wukuf itu diam. Dalam Al-Quran ada tanda waqaf, tanda berhenti. Maka wukuf itu berhenti. Kita memberhentikan diri dari keseluruhan kesibukan pikiran kita, sehingga harusnya wukuf itu tidak overthinking, tidak kemudian otaknya penuh dengan sekian banyak pikiran. Sambil wukuf, kemudian yang kita pikirkan bukan Allah, bukan kita tafakuri alam semesta ciptaan Allah, bukan diri kita, tapi yang kita tafakuri, waduh itu sarap politik Indonesia oleh-oleh dulu jangka. Itu bukan wukuf. Jadi ketika wukuf itu ya semua orang diam, kita kelihatan diam gitu ya. Tapi yang kita diam itu, ini kurmanya belum sekian, ini tasbihnya masih sekian, padahal tetangga segini belum tetangga segini. Jadi wukuf itu menghentikan hal yang bersifat duniawi, tapi uniknya oleh Allah diminta di siang hari. Untuk apa? Allah mengajarkan kepada kita semua bahwa koneksi dengan Allah itu tidak boleh tergantung waktu dan tempat. Bahkan di puncak kesibukan kita nggak boleh kehilangan Allah. Maka pada saat wukuf kemarin anggota DPR sempat bukan salah satu ya, beberapa ya, Pak Saan Mustafa, kemudian siapa lagi lupa saya namanya. Jadi bersama dengan Pak Menteri Agama Nazaruddin Umar itu turba melihat langsung kondisi Arafah. Sempat muncul kekecewaan versi beliau karena dianggap kurang manusiawi Arafah, padahal ini jamaah sudah terkurangi luar biasa banyak, termasuk jamaah furoda tidak bisa masuk. Ternyata Arafah hari ini masih tetap per satu orangnya 1,3 meter persegi per satu orang. 1,3 meter itu berarti 130 cm ke sana, 130 cm ke sini. Jenengan itu sudah 130 cm begitu. Nah begini, baik ke depan maupun ke samping, sehingga jenengan bisa bayangkan begitu seseknya orang di dalam tenda.
Jadi khutbah Arafah sebagai itu sholat apa kalau jamak, qasar, takdim. Jamak itu menggabung, qasar itu memendekkan 4 jadi 2, takdim itu di masa awal. Awal berarti duhur, ikut duhur. Asarnya ikut duhur. Digabung jamak, di qasar dipendekin. Maka ketika kemudian kita sholat jamak takdim qasar gitu ya, duhur dengan asar, sebada itu biasanya jamaah dan dilepas oleh para mutawif atau pembimbing untuk ibadah sendiri-sendiri. Padahal bun, katakan dari mulai jam 12 ya, 12 atau setengah 1 kita menjalankan khutbah Arafah, setelah itu sholat, setelah itu zikir-zikir bareng biasanya atau sendiri-sendiri, setelah itu berdoa. Itu paling nyampe setengah 3 atau jam 3 dengan baca Quran macam-macam. Bertahan berapa lama sih kalau di rumah baca Quran? Dari zuhur sampai maghrib itu kan 6 jam gitu ya. Jadi kan baca Quran berapa lama? Rata-rata kalau jenengan kan 2 jam gitu ya. Jadi waktu yang tersisa kan masih banyak. Maka mulailah orang sibuk dengan kamera, maka mulailah orang sibuk dengan scroll tayangan yang tidak ada kaitan dengan buku. Maka menjadi sayang, sehingga kenapa di saat buku besok dunia dengan lihat live-nya kalau besok sekitar jam 5 kan? Itu mulailah live di beberapa televisi dengan lihat orang-orang yang wukuf ternyata beberapa mencari tempat-tempat yang dia merasa nyaman dan tidak ingin terganggu oleh teman, sahabat, dan siapapun termasuk handphone dia matikan, dia pergi ke beberapa bukit gitu ya di sekitar Arafah termasuk Jabal Rahmah tadi itu. Tapi kalau Jabal Rahmah masih full dari puncak sampai ke lereng. Dalam rangka untuk apa? Menyendiri dengan Allah, menikmati keintimannya dengan Allah. Dalam rangka apa? Yang tadi pun tanggal 8 tadi 8 Zulhijjah Tarwiyah tadi disampaikan pada Allah, ya Allah ini proposal hidup saya ya Allah. Untuk anak saya, namanya siapa jenengan sebutkan misalnya Muhammad Nugroho Noto Susanto misalnya gitu, Goro-Goro dan seterusnya. Jenengan mohon pada Allah. Setelah itu anak kedua dan seterusnya. Orang tua kita tentu saja, guru-guru kita tentu saja dan seterusnya. Bahkan tetangga-tetangga, bahkan negeri ini, bahkan negeri-negeri kaum muslimin, wabil khusus yang sedang terdolim. Kita mohon. Insya Allah sampai maghrib kita belum kehabisan itu. Kalau kemudian satu persatu, poin per poin kita minta dengan sungguh-sungguh banget. Paling istirahat kita minum sebentar, maka menatap langit, melihat jamaah yang lain sambil mendoakan, ya Allah semoga seluruh jamaah yang ada di sini benar-benar Kau ampuni sebagaimana janji-Mu melalui Rasul. Tidak kemudian melihat jamaah dalam rangka, kata orang Itali, orang Turki. Ternyata pas di Jabal Rahmah paling banyak orang dihitungi ngapain. Jadi selesai di Arafah lagi kita masuk korban. Dari Arafah, pada maghrib jamaah bergerak. Masih tanggal berapa tadi Bu? 9. Bergerak menuju ke Mina. Untuk apa? Lempar jumroh. Ke Musdalifah dulu. Untuk melakukan mabit. Menginap semalam di Musdalifah. Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah. Yang pertama persiapan besok akan bertempur. Jadi kalau Arafah itu dia perenungan ya dan seterusnya. Kalau Tarwiyah tadi perencanaan, Arafah itu mulai perenungan ya dan seterusnya. Maka Musdalifah itu persiapan. Musdalifah itu persiapan. Dengan cara apa persiapan? Istirahat. Ibadahnya apa di Musdalifah? Tidur. Ibadahnya apa Bu? Tidur. Tidur kok ibadah jin? Karena kita tidur dalam rangka apa? Bersiap besok bertempur dengan setan. Jumrohnya jumroh paling gede, namanya jumroh Aqobah. Maka di Musdalifah kita tidur bagian bisa. Karena mayoritas gak bisa. Dan tidur di atas tanah dengan hotel yang atapnya sejuta bintang. Kita tidur sambil apa Bu? Kita siapkan untuk besok bertempur dengan mengambil peluru. Pelurunya berupa apa? Kerikil kecil atau besar? Kecil. Melempar setan kok kecil.
Punya logika gitu? Pernah nggak kita logika gitu? Ini setan kok kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut godaan setan dengan kalimat inna kaida syaitana dha'ifa. Sesungguhnya ancaman godaan setan itu dha'ifa, lemah. Karena setan itu tidak bisa maksa jenengan. Setan itu cuma goda, cuma mempertontonkan. Yang mengeksekusi, yang mengambil keputusan siapa? Kita sendiri. Godaan setan itu lemah, nggak bisa menyentuh jenengan. Maka jangan pernah takut kok kemudian ada pocong nyekik, nggak ada. Pocong kok nyekik, memang nggak ada. Dia cuma bisa goda manusia membo-membo dari jauh, bukan dekat begini dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Meskipun digambarkan oleh Rasulullah, ya, godaan setan itu saking dasarnya sehingga seakan-akan digambarkan mengalir sebagaimana darah kita, dalam darah kita. Makanya kenapa jumroh itu dilempar, bukan dipukul. Karena sejatinya kita sudah berhadapan-hadapan dengan setan, jauh itu sudah harus dihalau. Jangan biarkan dia apalagi dirangkul, jadikan teman. Jadi konsepnya jumroh itu bukan dipukul. Pukul itu kan dekat kalau mukul. Tapi dilempar. Bersebab apa? Kita sudah membuat pagar, border. Dari tempat yang jauh dia nggak boleh lewat batas itu. Dia harus kita lempar sebelum masuk area ring satu kehidupan kita. Jadi di Musdalifah kita luru batu, istilahnya ngambil batu yang udah disiapkan pemerintah Saudi. Jadi kalau jenengan umroh, jenengan pasti lewat Al-Husna. Di wilayah Arafah itu batu buahnya, Musdalifah apalagi batu itu buahnya udah disiapkan, mau dipakai truk gitu ya, di seret di beberapa wilayah tempat agar supaya jamaah haji mudah mengambilnya. Dari mana? Dari batu yang dilempar di Jamarah di Mina itu diambil. Setelah haji dikembalikan di tempat-tempat tersebut. Pokoknya dulinan kalau Ustaz, iya hanya simbolis saja. Yang intinya itu kan ruhnya. Jadi setelah di Musdalifah kita tidur pun, kita menuju apa? Bertempur. Tanggal 10 Zulhijjah pagi setelah subuh kita bergerak ke Mina. Mina itu tempat apa, Bun? Halo? Lempar jumroh. Di sana ada jamarot, 3 jamarot, 3 tempat lempar jumroh. Dari yang paling gede Aqobah, yang middle namanya Wusta, yang kecil namanya Ula. Jadi kita berada di sana, bergerak menuju ke jamarot. Untuk apa? Bertempur. Makanya Mina itu disebut lahan pertempuran karena di sana tempat kita bertarung dengan setan dengan jumroh dan tempat darah dialirkan. Mina itu tempat bertempur dan darah dialirkan. Darah dialirkan untuk apa? Penyembelihan hadyu itu di Mina. Makanya kemarin usulan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Prof. Nazaruddin Umar mengusulkan kepada KSA Kerajaan Saudi Arabia, Bo'yaho. La Bo'yaho, itu bahasa Inggrisnya lama terbiasa. La Bo'yaho. La Bo'yaho. Untuk hadyu atau binatang kurban haji itu boleh kan tidak disembelih di Saudi tapi di Indonesia karena lebih banyak yang butuh. Logis gak? Logis. Kalimat Menteri Agama logis. Beberapa daerah terpencil di Indonesia butuh daging. Ngapain disembelih di sana? Jamaah kita kan sudah di sana. Jamaah kita kan juga menyembelih, tapi tolong sembelihannya di sini. Oleh pemerintah Saudi tidak diizinkan karena aturannya menyembelih itu di Mina, tidak boleh di luar. Wong di Arafah saja nggak boleh, kok di Indonesia gitu. Meskipun konon kabarnya saya mendengar desas-desus gitu ya, bahwa ini terus masih dinego. Bahwa Mina saja boleh diperluas tempatnya, ada Mina Khotim, Mina Jadid, masa hadyu tidak boleh disembelih kayak gitu. Allah alam islam, karena saya bukan mustahil, saya cuma pengikut para mustahil karena tidak punya kapasitas dan kemampuan beristihad. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu yang terjadi. Lah kita masuk kurban tadi itu. Tanggal berapa pun berarti pun? 10. Di mana? Mina. Di Mina. Jenengan sebagai lempar jumroh Aqobah. Lempar jumroh Aqobah itu merupakan simbolik kita melawan sinten? Setan.
Kenapa di Mina? Karena proses penyembelihan Ibrahim itu di Mina. Ismail, sorry. Jadi kalau panjenengan pas umroh di Mina itu metodenya dalam begini. Ibu-ibu dari kita bergeser dari Arafah ya. Di samping kiri kita itu ada bukit, lah di atasnya itu ada batu datar pun seperti altar. Inilah Jabal Qurban, bukit pengorbanan, bukit kurban. Ya, di atas yang seperti altar itu adalah tempat Ismail disembelih. Jadi Rasulullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih Ibrahim itu di mana pun? Di Mina, di sebuah tempat yang disebut hari ini dengan istilah Jabal Qurban. Jabal itu bukit atau gunung, ya, kurban tempat Nabi Ismail dikurbankan. Dan catatan kita pun ya, catatan kita belajar banyak dari proses kurban ini agar tidak menjadi korban, gitu ya. Korban hoax, korban informasi yang salah dan seterusnya. Apa yang kemudian kita pelajari? Satu, poin pertama, kurban itu adalah hal yang sifatnya niscaya, hal yang sifatnya pasti terjadi. Dan kurban itu pun adalah cara untuk menunjukkan kecintaan kita terhadap sesuatu atau kadar cinta kita terhadap sesuatu. Kalau misalnya dulu calon suami jenengan itu ya, ketika datang ke tempat jenengan untuk mendatangi rumah orang tua jenengan, dia naik motor, katakan dari Jogja ke Kediri, naik motor, dan dia harus ketemu hujan di 3 tempat. Di Jogja baru berangkat sudah hujan, dia bilang gitu ya, WA ke jenengan, ini hujan, tolong doakan. Jenengan doakan semoga semakin deras, agar supaya kamu benar-benar teruji keseriusanmu. Wah, misalnya begitu. Nyampe kali hujan lagi, dan ketika mau masuk ke Kediri Nganjuk hujan lagi, 3 kali hujan. Nyampe ke Kediri basah kuyup, bertemu dengan orang tua panjenengan. Kira-kira heroik apa betul? Heroik. Jenengan pasti merasakan, masya Allah, pengorbanan yang luar biasa. Seakan-akan hari itu menjadi hari di mana dia lulus ujian pertama. Dan jenengan sempat bertanya, jenengan nopo ngasto rujak pesanan pulau. Jogja dipesanin rujak itu. Jadi pengorbanannya ternilai. Artinya apa? Kurban itu sebuah istilah yang akrab dengan takaran cinta seseorang terhadap sebuah objek, ya enggak? Halo? Takaran cinta seseorang itu kan bisa kita lihat dari apa? Pengorbanannya, seberapa besar dia berkorban. Ada suami panjenengan, padahal beliau kerjanya di ini, mungkin ada di sini beliau ya, kerja suaminya di Pekalongan, jauh. Tapi kemudian memaksakan diri, katakan 1 minggu sekali untuk bisa pulang ketemu istri dan anak. Padahal besok atau lusanya pagi sudah harus balik. Kira-kira istri merasa itu pengorbanan belum? Pengorbanan. Dia pasti akan kagum dengan suaminya karena sangat sayang, mencintai istri dan anak, ingin mengetahui perkembangan anak dan sampai kemudian pulang tiap minggu padahal kerjanya di. Jadi subhanallah, itu contoh pengorbanan. Nah, manusia melakukan hal yang sama untuk sosok-sosok, makhluk-makhluk, objek-objek yang dicintai atau dianggap memiliki otoritas terhadap kehidupannya. Contoh, orang-orang di masa lalu ya, di Mesir kuno, di era awal dinasti Mesir lama, ditemukan bukti bahwa di piramid-piramid ini, kalau kemudian dijelajahi sampai ke dalam, mudah-mudahan sebagian mungkin sudah pernah ke Mesir, saya belum dulu ya. Ketika kemudian kita masuk piramid, saya cuma lihat di YouTube saja. Ternyata di piramid itu kadang bukan hanya makam dari seorang raja saja, tetapi raja yang kemudian diikuti oleh para punggawa yang diestimasi punggawa-punggawa ini akan bisa melindungi raja pada saat di akhirat. Jadi yang mati raja, tapi yang dikorbankan adalah orang-orang terpilih yang kemudian mereka harus rela untuk mati
bersebab diharapkan di alam akhirat nanti mereka bisa membela raja. Coba bayangkan, di Tiongkok juga sama. Jadi Mesir kuno dan Tiongkok, kalau Tiongkok jenengan mungkin pernah bahkan lihat filmnya. Jadi bagaimana kemudian seorang raja yang mati itu diikuti dengan para prajurit pilihannya. Untuk apa? Untuk kemudian menjadi pembela kalau ketemu dewa-dewa yang sangar, dewa-dewa yang medeni. Contoh Sun Bokong gitu. Sun Bokong. Jadi sampai seperti itu pengorbanan itu. Di India, Hindustan lama, Mohenjo-daro, peradaban Sungai Gangga. Tapi itu sempat ditransfer ke Indonesia, ke Bali. Mohon maaf bagi yang ada di Bali atau dari Bali, karena ini bukan budaya panjenengan ya, tapi budaya Hindustan. Yang ketika di Bali ini menjadi sampai tahun 1800-an kemudian dilarang ketika Belanda menjajah Indonesia. Ada sebuah konsep pengorbanan yang namanya Shakti. Pernah dengar? Shakti itu dari bahasa Sanskerta yang satu makna dengan satya atau setia. Apa yang dimaksud dengan sakti? Kalau ada seorang raja atau pembesar yang meninggal laki-laki, maka istrinya wajib ikut dalam proses pembakaran. Namanya bela. Jadi ketika sang suami mati, maka kemudian terjadi proses kremasi, dibakar. Dan ketika dibakar, sang istri untuk menunjukkan sakti atau setianya, dia harus masuk dalam proses pembakaran. Tapi didandani dulu, mau dibakar didandani dulu. Jadi jangan lihat sakti, proses sakti ya di Google, di YouTube. Sekarang ada ChatGPT yang luar biasa. Jadi bagaimana proses itu terjadi pengorbanan? Istri berkorban untuk suami. Bu, katanya sehidup semati. Lah monggo. Kan kadang ada bu ya, suami meninggal, istrinya nangis, mas, bu aku aja ditinggal. Kemudian Pak Udinnya bilang, lah monggo derek. Monggo ikut. Jadi itu di India. Artinya dulu pengorbanan itu bentuknya apa? Manusia. Di Amerika Tengah ke atas ya, sampai Meksiko dan seterusnya, itu ada tiga budaya atau budaya atau peradaban lama. Yang pertama namanya Maya, ada pun namanya Bumaya. Peradaban Maya, suku Maya 2000 tahun sebelum Masehi sampai 900 tahun Masehi. Setelah itu diganti Aztec di Meksiko, setelah itu Inca itu dari Ecuador. Jadi Maya, Aztec, Inca itu juga sama. Kalau mereka khawatir ada gempa, maka mereka mencari gadis atau jejaka yang terbaik, yang paling cantik, yang paling ganteng, yang paling sempurna tubuhnya untuk diserahkan kepada dewa, biar tidak ngamuk. Dan itu tidak main-main, diambil jantungnya, dialirkan darah untuk diserahkan kepada para dewa. Pernah dengar Pikachu? Oh, Pokemon. Enggak, yang ada kaitannya dengan Aztec sama Maya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, pengorbanannya begitu. Di Indonesia sama. Pengorbanan raja-raja di zaman dulu mengorbankan penduduk terbaik mereka. Dan itu menurut penelitian para peneliti antropologi dan sosiologi dianggap sebagai sistem kontrol sosial di masa lalu. Yang menarik begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam di surah As-Saffat 102 sampai 107. Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim melalui apa? Mimpi. Mimpi itu adalah kadar wahyu paling rendah. Cara menerima wahyu paling rendah adalah mimpi, kan ada derajatnya penerimaan wahyu. Dan Nabi Ibrahim menerima itu. Tapi dahsyatnya Ibrahim dari ragu kemudian jadi sangat yakin bahwa mimpi ini benar-benar perintah Allah. Diperintahkan apa teman? Menyembelih. Siapa? Lebih tepatnya mengorbankan. Mengorbankan siapa pun? Jenengan persona pembuatan julukan Nabi Ibrahim. Julukan Nabi Ibrahim sih.
Halo Bu. Khalilullah. Hal itu adalah sesuatu yang berongga, bahkan di tempat yang ada rongganya itu dipenuhi oleh sesuatu yang kemudian disebut dengan cinta. Khalilullah itu berarti seluruh rongga, pikiran, tubuh, hatinya full oleh Allah. Full Allah. Tetapi julukan-julukan seperti itu kan butuh ujian, atau dia baru layak dijuluki itu kalau teruji. Karena dia disebut kekasih Allah, maka ujiannya pasti tingkat tinggi. Bahasa kita tingkat dewa, meskipun kita tidak mengakui dewa. Ujiannya tingkat dewa. Maka seperti apa ujiannya? Ujian cinta itu adalah dengan cara Allah mengambil atau meminta apa yang paling dicintai. Bun, kalau jenengan berada di atas pesawat, kemudian parasutnya itu cuma 2, jenengan, anak, suami. Jenengan pakai, yang satunya buat suami atau anak, jujur. Nah, itu kan? Ini untuk bapak-bapak dah itu, untuk. Ini kalau pulang mesti gigiran. Jadi kan yang pakai itu anak sama saya ya, kamu tidak apa-apa korban itu kan. Suami bisa jadi bilang begini, tapi istri yang hebat kemudian bilang, Allah sudah dawuh bahwa ar-rajalu qawwamuna, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Pemimpin pasti berkorban yang paling besar. Mas, izinkan aku dengan anakmu selamat itu kan. Ini para bunda yang dirahmati Allah, anak itu pasti pilihan pertama dan utama. Gitu boleh? Orang tua lebih baik merasakan penderitaan atas dirinya dibanding melihat penderitaan anaknya. Meskipun konsep ini kadang berbahaya kalau kita salah letak. Sehingga banyak orang tua yang khawatir anaknya capek, anaknya lelah, anaknya rekoso. Gitu boleh? Sehingga kadang sekolah apa semuanya dipenuhi, ben gak kesel, ben gak lelah, ben gak capek. Gitu boleh? Sehingga justru anak ini jadi anak yang lemah, sebab dia tidak biasa Maka para bunda yang dirahmati Allah, kita lihat peristiwanya. Ibrahim mendapat perintah Allah dalam mimpi untuk berkorban Ismail. Kenapa yang dipilih Ismail? Kok bukan Hajar? Bersebab di antara Hajar, Sarah, Ismail, siapa yang paling dicintai Ibrahim? Maka Bun, jenengan dan saya, kalau bilang kita cinta Allah, siaplah untuk diuji dengan diambil apa yang paling kita cintai dengan cara Allah. Tentunya tidak seperti Ibrahim usia. Maka diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya. Allah itu punya sifat kasih sayang apa bosan? Tidak punya. Allah itu punyanya sifat maha kasih dan maha sayang. Gini boleh? Allah itu tidak punya sifat kasih, tapi maha itu kan berarti sangat mengasih dan sangat. Kira-kira perintah ini masuk akal nggak? Wong Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Kok nyuruh nyembelih anak hambanya? Ini masuk akal nggak tuh? Tidak masuk akal, tapi masuk iman. Maka dalam menjalankan perintah Allah, panjenengan dan saya sering diuji pakai logika akal atau logika iman. Kalau logika iman itu, Bu, tidak ada perintah Allah yang tidak pantas, tidak ada perintah Allah yang tidak layak, semua perintah Allah baik, itu logika iman. Kalau logika akal, perintah Allah masih bisa didebat, masih bisa diberikan bantahan dengan argumentasi yang kita anggap lebih baik dan seterusnya. Sholat itu untuk apa, Ustaz? Ya, agar supaya pribadi kita lebih baik, kita dekat dengan Allah. Nah, kalau orang sholat, kalau orang tidak sholat tapi pribadinya sudah baik, Ustaz, kan berarti nggak butuh. Nah, itu logika akal. Tapi kalau logika iman nggak butuh tanya apapun. Yang perintah siapa? Allah, saya akan lakukan. Samina, itu yang dilakukan Ibrahim. Tetapi perasaannya sebagai manusia nangis. Perasaannya sebagai manusia nangis, maka meskipun diperintah Allah, kalimat yang kita lihat, ya bunaya, ini arafil manami, wahai putraku sayang, sesungguhnya abahmu tadi malam melihat dalam mimpi, adbahuka,
diminta oleh Allah mengorbankanmu, menyembelihkanmu, dzabih. Makanya namanya Idul Adha, sembelihan. Berarti ini pengorbanan yang diselebrasi begitu, Idul Adha, yang disemarakkan. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam diminta oleh Allah untuk menyembelih anak. Nah, fandur madataro, Allah merintahkan Abah menyembelih kamu enak. Fandur madataro, gimana nih pendapatmu? Ismail menjawab dengan kalimat begini, ya abati, abati bukan bu, abati, ya abati, wahai ayahandaku yang jauh tapi ngangeni. Abati itu yang jauh LDR tapi ngangeni. Ada tuh orang LDR malah seneng. Ketika kemudian pasangannya keluar rumah, mas malah alhamdulillah, alhamdulillah, udah disebut Allah. Astagfirullahaladzim. Demikian pula suami kalau istri begitu. Jadi LDR tapi ngangeni. Ismail itu kangen banget sama abahnya. Maka kalau manggil dia abadi, wahai abahku yang jauh tapi selalu aku rindu. If'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Jika itu perintah Allah, lakukan abah. Insya Allah satajiduni minas sabirin. Insya Allah semoga panjenengan melihat saya dalam keadaan sabar nanti, termasuk orang yang sabar. Itu berarti beliau juga takut itu Ismail. Maka ketika kemudian pisau sudah diletakkan, Ibrahim Ismail menutup mata, diminta oleh sang ayah tutup matamu agar abahmu tidak merasa kasihan melihat, ditutup mata. Ibrahim juga menutup mata. Mohon maaf ini kalau juknya, kenapa Nabi Ibrahim menutup mata, Ismail menutup mata? Ya kalau pada melek, gimana cara ganti kambingnya nanti kan tahu lagi kan? Ini harus perang dulu gitu. Mohon maaf ya, ini cuma biar jangan kemudian dari dalil ini. Maka ketika kemudian disembelih, Allah menggantinya dengan bidhin adin, domba yang terangkat sangsa. Bun, kalau jenengan mengikuti kalimat saya dari mulai awal tadi mukadimah, dari mulai saya cerita di Mesir, Tiongkok, pengorbanan itu berupa di India, di Bali kuno, Nusantara lama berupa manusia. Allah merubah cara pandang manusia bahwa itu salah, itu tidak benar. Jika ada yang mengorbankan manusia, manusia terlalu bernilai dan terlalu mahal untuk dikorbankan. Maka Allah mengajarkan kepada dunia peradaban baru yang memposisikan manusia secara benar. Yang dikorbankan adalah binatang yang disebut dalam surah Al-Hajj 28, Bahimatul An'am 26-28 Al-Hajj. Bahimatul An'am itu binatang ternak yang biasa digunakan untuk membantu manusia dalam kehidupannya. Contoh unta, alat transportasi, ya Bu ya, binatang ternak. Kemudian sapi, kerbau, sapi dan yang semisalnya, sapi and the gang, ya. Kemudian domba, apa Bu? Kambing, ya, dan yang semisalnya. Dan tidak boleh diganti yang lain. Ini disebut Bahimatul An'am. Bagaimana kalau satu perumahan kita misalnya tidak ada yang suka sapi sama domba? Kalau unta dikorbankan nanti urusannya dengan kebun binatang lebih sulit ya. Akhirnya kemudian kita bilang ke Pak RT, Pak RW, bilang Pak Mutin ini kan perumahan kita itu nggak ada yang suka daging sapi, kambing sama unta. Lah kita kan punya ayam banyak. Gimana kalau korban ayam tapi senilai kambing? Ayam 200 ekor, nggak boleh. Apalagi telur, nggak boleh. Telur satu truk nggak boleh. Tapi kalau jenengan korban telur satu truk, kirimkan saja ke Manis Renggok, Perumahan Surato 23. Rumah saya itu kan saya terima dengan senang. Jadi para bunda dirahmati Allah akhirnya diganti oleh Allah. Dan saya tutup ya karena hampir setengah 10. Para bunda dirahmati Allah ini pelajaran banyak sebenarnya. Saya itu jujur sampai chattingan ya sama ChatGPT sampai hampir 3 jam. Diskusi, dialog sampai dalam, dan saya tanya bagaimana kamu bisa menguasai sekian banyak hal dengan luar biasa berkaitan dengan taksir. Dia bilang karena saya punya jutaan pelatih, mungkin blog, mungkin YouTube, mungkin artikel.
jutaan pelatih dan berlatih sudah jutaan jam. Dia menyerap informasi, membaca, menelaah dan seterusnya, sehingga manusia kalah jauh dalam tanda petik. Meskipun beberapa kali saya koreksi, dia juga mengakui saya salah, saya luruskan, saya benarkan. Jadi kan bisa terbang. Jadi dengan tanya apa saja dalam hitungan detik dia sudah muncul. Seret bukan minta AI loh. Kalau minta AI banyak salahnya sudah. Datanya buahnya tidak akurat. Tapi kalau ChatGPT lebih akurat, lebih akurat. Tadi saya mau ke sini masih sempat chat karena ada waktu setengah jam setelah antar istri. Saya tanya tentang haji detailnya itu ya, ternyata ada yang salah yang harus diluruskan. Tapi luar biasa, paling tidak. Orang mungkin sulit jawab, menganalisa ini. Bukan butuh waktu berjam-jam, dia beberapa detik udah muncul. Bahkan setelah itu, apakah saya perlu buatkan ada PowerPoint-nya? Apakah saya buatkan bagan gambarnya? Sampai begitu. Jadi, luar biasa. Hari ini hati-hati dengan perkembangan IT yang kalau kita nggak ikutin lewat, kita mengkonsumsi bahan-bahan yang receh dan remeh di media sosial, tapi kemudian pemahaman kita datang. Nah, salah satu hasil diskusi saya tentang Ibrahim itu begini dengan ChatGPT. Tapi saya tanya, sumber mana? Sumber rujukan primernya mana? Dia sebutkan, dan saya catat di sini. Artinya yang dijadikan sumber rujukan primer kitab-kitab lama, rujukan para ulama salaf. Jadi dia berbicara tentang konsep Ibrahim itu sampai membuat saya itu majlub. Ini salah satu kalimatnya, refleksi. Jadi ibadah kurban yang jenengan dan saya lakukan itu memiliki filosofi besar terhadap pendidikan peradaban manusia melalui 3 orang yang tidak bisa didahulukan satu dengan yang lain. Ibrahim, Hajar, Ismail. Di dalam agama lain pun Yahudi sama Nasrani yang disembelih bukan Ismail tapi Ishak. Ini juga jadi bahan diskusi saya tadi malam dengan Jaji. Ishak, dia bilang Ishak. Di mana Kejadian 22? Saya cek langsung di Injil Kejadian 22 benar. Di situ yang disembelih adalah Ishak, tetapi disebutkan sebagai anak tunggal Ibrahim. Itu jelas salah. Karena di bagian Injil lain disebutkan anak pertama Ibrahim adalah Ismail dari Hagar. Kalau Injil menyebut Hagar, perjanjian baru, Hajar maksudnya. Jadi sudah jelas salah kalimat ini. Dan kemudian kita belajar dari Nabi Ibrahim, Hajar sama Ismail. Apa yang luar biasa dari 3 orang ini dalam keluarga yang dipilih oleh Allah dalam Ali Imran 33. Saya singkat saja tentang kurban. Jenengan tidak bisa bilang bahwa yang paling hebat dari kurban itu, misal Bu ya, kalau disuruh pilih yang paling hebat dari peristiwa kurban itu Ibrahim, Hajar atau Ismail? Saat ini jenengan harus pilih Ismail, karena dia objek yang dikorbankan. Tetapi itu Ismail tidak akan pernah mau dikorbankan jika dia tidak dididik oleh seorang ibu yang hebat, wanita yang menjadi teladan, contoh pengorbanan. Ismail berkorban karena melihat ibunya itu wanita yang paling dasar dalam berkorban. Dari sejak Ismail minta air di waktu kecil kehausan, dia merekam melalui indera matanya bagaimana ibundanya berlari dari sofa lama 405 meter 7 kali, tempat yang gersang panas gak ada siapapun, dan ibundanya tidak ngeluh. Itu direkam oleh Ismail. Artinya Ismail yang berani berkorban itu bersebab melihat, menteladani, membaca, mendengar siapa orang yang paling dekat dengan dia, yakni Hajar. Maka Ismail tidak akan seperti itu jika tidak dibentuk oleh Hajar. Wanita yang sudah berkorban luar biasa untuk sang anak. Wanita yang rela ditinggal oleh suaminya balik ke Hebron, Palestina, di Makkah yang gersang tandus dengan kalimatnya cuma satu, Mas, kalau memang ini perintah Allah, benar perintah Allah pun jenengan kembali ke Hebron. Ke istri yang lebih cantik, Sarah. Ke istri yang ada di Hebron. Kalau mungkin sekarang kan mungkin kamu ya. Ayo balik ya. Tapi kita lihat kalimat Hajar. Jika ini memang perintah Allah, Mas, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan saya meskipun di padang tersebut. Pun jenengan tinggal apa? Saya dengan anak kita. Hajar tidak menyalahkan Ibrahim. Kalau Hajar menyalahkan Ibrahim, Bu, maka ketika Ibrahim membeli Ismail pasti protes. Ayah panjenengan sejak saya kecil sudah ditinggal, balik-balik mau nyembelih. Gak sopan. Ayah jenengan meninggalkan kami bahkan lebih dibanding Bang Toyib. Bang Toyib itu kan gak jauh-jauh meninggalkan istrinya. Nah Ibrahim ini 1200 kilo.
perjalanan 1 bulan. Berarti 3 orang nggak bisa kita pisah. Ismail itu seperti itu sikapnya karena dia melihat pengorbanan ibundanya, dasarnya ibundanya, luar biasa ibunya ngajari dia. Termasuk ibundanya ngajari Ismail untuk mencintai ayahnya. Ayahnya nggak kelihatan tapi tiap hari diceritakan oleh ibundanya, ayahmu itu kasih Allah nak, dicintai Allah nak, yang ngajari ibumu nak, yang mendoakan ibumu nak, yang membersamai ibumu nak. Maka Hajar punya sifat hebat karena didikan siapa? Ibrahim. Gak bisa. Dan Ibrahim berkorbannya luar biasa. Meninggalkan anak istri di tempat seperti itu dia nangis. Menyembelih anak dia nangis, ini yang paling dia cintai. Artinya semuanya ternyata berkorban dengan cara yang luar biasa. Maka para bunda yang rahmati Allah, di saat besok panjenengan berkorban, maka nilai yang kemudian kita ambil adalah, ya Allah, ini wujud cinta saya yang nabung tiap hari 10.000 ya Allah, karena saya cinta panjenengan. Padahal nabung untuk kerudung saja 1 hari 15.000. Kalau beli gamis 15.000 beli gamis, 10.000 nggak bisa, kebangetan. Sehari 10.000 kan. Maka saya nabung ini ya Allah karena saya cinta pada jenengan ya Allah. Tak bela ini biasanya saya itu kalau pagi sarapan bistik ya Allah. Nah ini sarapan biskuit ya. Saya tabung 10.000 sampai kemudian ini wujud saya cinta aja. Ya. Dan semoga sampai kurban kita di sisi Allah sebagai amal soleh, sehingga setiap bulunya akan membela kita kelak di hadapan Allah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Sudah lebih dari setengah 10, mohon maaf. Demikian para bunda yang dirahmati Allah. Pertanyaan close nih, nggak ada sementara. Tanya dalam hati saja, saya jawab dalam hati. Semoga ada kebaikan yang kita dapat, semoga ada kebermanfaatan yang kita peroleh dan dikuatkan oleh dari kita untuk istiqomah di atas jalan Allah hingga kepulangan kita insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Jazakumullahu khairan katsiran, billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan Ustaz Hatta pada pagi hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan hasanah kita tentang Islam semakin bertambah. Baik Ibu, dibuka satu pertanyaan saja. Masih ada pertanyaan. Ya, satu saja. Untuk sekarang satu atau dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ada hanya satu pertanyaan saya. Untuk berkurban itu yang paling afdol, kita menggunakan satu nama ataukah keluarga dari ibu atau dari bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pun ya prinsipnya, Bu Dokter nih. Iya, dokter ini. Oh, betul. Jadi bunda yang rahmati Allah, prinsipnya ya, kurban itu ibadah tahunan. 1 keluarga 1 ekor domba atau 1/7 ekor sapi minimal. 1 ekor domba minimal ya. 1 ekor kambing, 1/7 ekor sapi, 1/7 ekor onta. Bukan 1/7 dari ekor onta, bukan ya. Onta bagi 7. Sapi bagi 7, kerbau bagi 7. Itu 1 keluarga. Bukan 1 orang, 1 keluarga minimal. Tapi kalau misalnya saya kurban 1 ekor sapi untuk keluarga saya, 1 keluarga 1 ekor, boleh dan lebih afdal, lebih baik. Rasulullah SAW di tahun 10 Hijriah, nanti jenengan baca Google cari, di tahun ke-10 Hijriah kurban Kanjeng Nabi itu 100 ekor unta. Dan beliau membeli sendiri 63 unta. Yang 37 diserahkan pada Ali bin Abi Thalib. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, minimal 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, 1/7 unta. Sehingga kalau saya kurban, maka itu sudah atas nama keluarga saya, Muhammad Hatta dan keluarganya. Kalau disebut Muhammad Hatta nanti buatlah protes, ya sudah Muhammad Hatta dan keluarganya.
Allahumma minka walaka Allahumma taqabbal minna Muhammad Hatta beserta keluarganya. Itu loh ya. Khawatirnya nanti Muhammad Hatta buatan 20 gak disebut atau anak-anaknya, berarti saya tidak ikut dong ya. Tapi pun meskipun Muhammad Hatta dan seluruh keluarga, tapi yang sunnah tidak dicukur rambut dan kukunya adalah kepala keluarganya atau yang namanya disebutkan tadi Muhammad Hatta dan keluarganya. Berarti hanya beliau, hanya saya berarti yang hari ini kuku saya panjang-panjang gitu ya, tidak dipotong. Tapi istri boleh, anak-anak boleh. Ngatain begini, Allah Allah. Itu Bunda, insya Allah cukup. Ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ya boleh. Tapi yang ada keperluan boleh pulang dulu, tidak apa-apa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau misalkan korban sapi itu kan 7 orang, ya, 7 orang. Nah terus itu yang dikorbankan orang yang sudah meninggal itu bisa enggak? Baik, pertanyaan menarik. Terima kasih. Iya, sami-sami. Apa boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Jika dia orang tua, tidak ada perbedaan di antara para ulama, boleh kan? Jika orang tua, jadi berkorban untuk orang tua, maka tidak ada ikhtilaf. Hampir seluruh jumhur ulama menyepakati kebolehannya, meskipun tidak ada wasiat. Kiasnya pada apa? Kiasnya pada haji. Pertanyaan seorang sahabat tentang orang tuanya yang belum berhaji, bolehkah aku berhaji atas nama orang tua ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan, berhajilah atas nama orang tuamu sebagaimana seorang yang berhutang dan dia belum bayar hutangnya, maka berkewajiban ahli warisnya untuk membayarnya. Maka sebagaimana haji panjenengan dan saya, semua kaum muslimin hampir bisa dipastikan pasti pengen haji loh, pasti pengen kurban loh. Sehingga tanpa harus berwasiat, kita berhusnudzon setiap orang pasti pengen berhaji sehingga dihajikan, pengen berkorban sehingga berkorban. Terus boten menapa saya berkorban atas nama bapak saya. Bukan saya berkorban, saya berkorban. Gimana ya? Bukan saya berkorban ya. Bapak saya berkorban, saya dibelikan. Tapi kalau saya berkorban atas nama saya dengan keluarga saya, karena bapak saya kan tidak masuk dalam keluarga saya. Jadi bun, yang masuk dalam keluarga itu maksudnya yang ada dalam dondon panjenengan, yang ada dalam tanggungan panjenengan, anak, gitu ya. Kalau saya istri dan, tapi kalau misalnya anak saya sudah menikah, dia sudah berkeluarga, beda, dia sudah korban sendiri, berkorban. Kata gitu mungkin, Allah. Oh masih ada? Iya kelas ya. Enggak. Iya karena saya jam 10 ditunggu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan begini. Awal satu keluarga yang berjumlah 4, jadi ayah ibu dan dengan 2 anak. Ini sudah berkorban satu lembu. Karena yang 3 itu untuk kedua orang tua dan adik yang sudah meninggal sebelumnya. Dan kemudian sudah itu setiap tahun akan dikorbankan masing-masing 1 kali sampai dengan di anak itu anak yang kedua ini anak bilang aku jangan dikorbankan, aku jangan dulu, aku tahun berikutnya karena tahun ini ada kepentingan yang dia lihat lebih urgent. ada ya. Itu bagaimana hukumnya? Iya betul kenapa? Kurban itu kan hukumnya sunnah muakkadah. Hanya satu yang berwajib, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal menyebut sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu berarti kalau tahun ini ada yang lebih dibutuhkan, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi tahun ini misalnya untuk bayar sekolah atau apa, betul apa? Tapi termasuk karena tahun berikutnya berarti untuk tahun yang akan datang kita 1 tahun belakangan ada kewajiban untuk melaksanakan dan nyebutnya sebagai wajib. Kalau dia nazar wajib, nazar.
saya tahun depan akan kurban. Itu sunnah muakkadah berubah wajib karena nazar. Kalau saya mendapat ini saya akan berkurban tahun depan. Kalau saya meroleh rezeki ini akan berkurban, itu nazar. Nazar itu wajib hukum. Kata mungkin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena saya pamit selain ini, ditunggu ibu-ibu Bunda Smart yang hari Senin besok melakukan manasik haji umum dan gratis bagi yang mau datang. Tempatnya di Gontor, Pondok Gontor. Tapi jenengan sudah hubungi panitianya akan didata ini. Manasik haji merasakan nikmatnya berhaji sebelum berhaji. Baik, jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.